Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Azairi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan sebuah paper tentang pengembangan sistem informasi desa untuk menuju tata kelola desa yang baik, good governance berbasiskan TIK. Di mana pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi desa berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu tata kelola desa yang lebih baik. Dan untuk membantu juga para perangkat desa dalam mengelola data desa itu sendiri. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintah secara elektronis di Indonesia. Dan hal ini menjadi sangat menarik bagi kita untuk membahas tentang pengembangan sistem informasi desa itu sendiri, di mana sistem informasi desa ini diharapkan memberikan inovasi bagi kantor pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsibilitas, dan produktivitas. Dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan masih banyak yang menggunakan sistem manual. Terkadang terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak harusnya terjadi, baik dalam penginputan data dan banyak persoalan-persoalan lain seperti pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu, sistem informasi desa ini dikembangkan sebagai bentuk implementasi e-governance untuk menuju tata kelola desa yang lebih baik. Dan digunakan dengan tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengolahan data pada desa tersebut. Pada penelitian kali ini akan dikembangkan sistem informasi desa yang dibuat berdasarkan kebutuhan Desa Bamban Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan sistem informasi desa ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintah sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pada metode penelitian dalam mengembangkan sistem informasi desa, ini menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle atau biasa kita dengar dengan singkatan SDLC dengan tahapan analisis, perancangan, dan pengkodingan dengan menganalisa kondisi existing dan kebutuhan. Atau bisa dikatakan menggunakan model waterfall, model air terjun seperti itu. Karena ini ada tahapan analisa, perancangan, dan codingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut. Ini menjadi landasan penelitian pada penelitian kali ini, yaitu tentang website desa, di mana website desa merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan e-government secara sistematik yang melalui tahapan yang realistik dan terstruktur. Di mana website desa ini diusulkan untuk memberikan informasi secara cepat dan tepat terhadap masyarakat di desa itu sendiri. Seperti itu. Dan kedua, aplikasi sistem informasi dan administrasi pedesaan atau disingkat menjadi SIAP. Sistem informasi dan administrasi pedesaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi publik, bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi bisnis. Layanan berorientasi publik ini bisa kita dengar dengan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti yang tadi, pelayanan terhadap masyarakat, informasi terhadap masyarakat itu berbasis publik. Sedangkan berorientasi bisnis itu bisa dikatakan seperti promosi UMKM di desa tersebut melalui website tersebut, melalui sistem informasi desa yang kita buat. Dan untuk membantu UMKM yang ada di desa tersebut. Sistem informasi desa ini ada beberapa kebutuhan. Satu, kebutuhan fungsional. Sistem mampu mengelola data profil desa, sistem mampu mengelola data pegawai perangkat desa, sistem mampu mengelola data penduduk desa, sistem mampu menampilkan statistik kondisi masyarakat pada desa tersebut, sistem mampu mengelola surat masuk dan surat keluar.
Berikutnya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah sistem yang dibangun user friendly. Maksudnya ini adalah bisa digunakan oleh pengguna secara gampang. Nah, UI dan UX-nya, user interface dan user experience-nya itu bagus agar mempermudah penggunaan user seperti itu. Penggunaan terhadap pengguna. Sistem terjamin keamanannya dengan adanya manajemen user. Manajemen user akan kita bahas pada hasil pembahasan perancangan sistem. Sistem itu dirancang dengan sebaik mungkin. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan rancangan sistem yang telah dibahas sebelumnya, maka pada tahapan ini adalah tahapan pembangunan sistem pengguna. Dalam sistem ini diklasifikasikan menjadi dua pengguna, yaitu administrator dan operator. Administrator ini mencakup semua bagian dari sistem itu sendiri, sedangkan operator ini hanya sebagian kecil dari sistem yang sudah dibuat. Contohnya, administrator ini bisa mengakses data operator, bisa menambah operator, sedangkan operator tidak bisa menambah administrator. Administrator ini bahkan bisa ke dalam sistem, bisa memperbaiki bug dalam sistem, bisa mengonlinekan sistem, bisa mengecek berita yang diinputkan oleh operator. Seperti itu. Sedangkan operator ini melakukan pelayanan terhadap masyarakat, menginput data penduduk, mengolah data penduduk, menginput berita, dan segala macamnya. Fungsi beberapa halaman pada web. Home admin. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih beberapa fitur seperti melihat identitas desa, melihat identitas pemerintah, dan informasi tentang sistem informasi desa. 2. Halaman penduduk. Halaman penduduk yang berisi tentang fitur wilayah kependudukan, keluarga penduduk, rumah tangga, kelompok, dan calon pemilih. Dalam halaman penduduk ini bisa dikatakan seperti KK, tampilan pada KK. Kita bisa mengetahui atau operator itu bisa mengetahui bahwa ini penduduk asli atau tidak, atau penduduk domisili, seperti itu. Halaman cetak surat, ini bisa mencetak surat keluar dan surat masuk, dan bisa mencatat master pada surat tersebut. 4. Tampilan front-end. Sistem informasi desa merupakan tampilan yang diakses oleh masyarakat umum. Ini seperti pada website berita, menampilkan informasi-informasi yang terjadi di desa tersebut, progres pembangunan pada desa tersebut, ataupun program-program pada desa tersebut, sehingga informasi itu tersampaikan kepada masyarakat secara tepat dan tepat, secara cepat dan tepat. Itulah kenapa menuju tata kelola atau e-government, good governance, tata kelola desa yang baik. Penelitian ini sudah cukup lengkap karena sudah mencakup dari kebutuhan SID itu sendiri dengan teori yang sudah dianalisa baik dari website atau SIAP, Sistem Informasi Administrasi Pedesaan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil dirancang dan dibangun berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu sistem mampu mengelola data desa, sistem mampu mengolah data pegawai perangkat desa, sistem mampu mengolah data penduduk, sistem mampu menampilkan statistik kondisi masyarakat desa, sistem mampu mengolah surat masuk dan mengolah surat keluar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.